Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat risol mayo yang lagi viral banget di TokTok. Tapi ini ala aku ya. Semua bahannya disamakan dari bahan kulit, isian, kecuali smoke beefnya. Ini aku pakai yang lebih ekonomis. Untuk kulit risol ini lentur, tipis dan juga lembut. Insya Allah anti gagal. Satu resepnya hasilnya banyak, bisa banget untuk ide jualan. Untuk rasa dijamin enak banget ya. Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke teman-teman, ini bahan-bahan yang akan aku gunakan. Jadi semua mereknya disamakan ya, agar rasanya itu mirip. Pertama, siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein sedang. Aku pakai merek segitiga biru sebanyak 500 gram, setara kurang lebih 50 sendok makan. Lalu tepung tapioka sebanyak 40 gram, setara kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam 1 sendok teh. Nah ini kita aduk rata ya. Oh iya, tambahkan juga lada bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Dan juga kaldu jamur 1/4 sendok teh. Untuk bumbu-bumbu yang aku gunakan boleh disesuaikan dengan selera. Jika dirasa terlalu banyak itu dikurangin aja. Kalau sedikit ditambah aja ya teman-teman. Nah kita aduk rata seperti ini. Lalu kita tuang air sebanyak 1200 ml. Kita bagi dulu ke dalam 2 tahapan untuk mempermudah mencampurkannya. Oke, kita aduk secara perlahan hingga adonannya mulus. Oke, ini kita tuang semua airnya, jadi sebanyak 1200 ml ya teman-teman. Boleh disesuaikan aja dengan kelembaban tepung yang digunakan atau konsistensi adonan yang teman-teman mau ya. Disesuaikan pokoknya. Nah, kalau udah benar-benar rata, tidak ada lagi tepung yang bergerindil atau menggumpal, kita tambahkan telur sebanyak 3 butir. Di sini aku pakai banyak telurnya agar kulitnya itu benar-benar lembut dan enak ya teman-teman. Oke, seperti ini kita aduk hingga benar-benar rata. Kalau udah rata, kita tambahkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Tujuan penambahan minyak goreng di sini agar kulitnya ini nggak lengket. Nah, seperti ini. Lanjut kita aduk rata ya. Setelah rata, untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Aku coba aduk. Tuh, jadi nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair banget ya. Menurut aku ini sudah pas. Agar adonannya ini lebih mulus, kita saring. Ini wajib banget disaring, karena sudah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya ya teman-teman. Nah, kalau untuk sisanya seperti ini jangan dibuang, kita tekan-tekan aja saringannya. Nanti akan larut sendiri tepungnya teman-teman. Oke, ini adonan udah selesai, siap untuk dimasak. Lanjut kita nyalakan api kompor kecil aja teman-teman. Di sini aku pakai fry pan ukuran 22 cm. Teman-teman bisa pakai teflon anti lengket atau pakai cetakan pembuat kulit risol. Disesuaikan aja. Nah, ini aku oles dengan minyak goreng. Aku ngolesnya pakai tisu aja teman-teman. Setelah kurang lebih 30 detik kita tuang adonannya ya. Tipis aja, jangan terlalu banyak. Jadi kita ratakan, diputar-putar seperti ini. Kita masak hingga permukaannya itu kering ya teman-teman. Setelah permukaannya kering dan pinggirannya melepas seperti ini, tandanya sudah matang. Kita tumpuk aja. Tuh, insya Allah anti lengket ya teman-teman. Yang penting gunakan wajan ataupun fry pan-nya yang anti lengket, insya Allah anti gagal. Dan berikutnya bisa kita oles kembali dengan minyak goreng, atau sesekali aja ngolesnya juga boleh, disesuaikan. Lanjut kita masak adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai.
Setelah semua kulit risolnya selesai dimasak, nah ini kita sisihkan sebentar. Kemudian ini isiannya udah aku siapin daging slice untuk isian burger gitu teman-teman. Udah dipanggang sebentar agar matang, jadi aman ya. Kalau misal di resep aslinya itu pakai smoke beef, ini aku pakai daging slice agar lebih ekonomis. Kemudian telur rebus secukupnya dipotong menjadi 6 bagian untuk satu butirnya. Dan ini untuk kejunya kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Jumlah secukupnya juga teman-teman. Karena di sini aku mau mirip banget rasanya, jadi aku pakai kejunya yang merek seperti ini. Yang digunakan di resep viral itu ya teman-teman. Kemudian kita siapin juga mayonaise. Ini aku pakai yang merek Mamayo ya, biar mirip sama yang resep viral. Sebanyak 500 gram atau secukupnya ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu agar rasanya itu bisa stabil atau enak gitu teman-teman, kita gunakan susu kental manis sebanyak 100 gram atau secukupnya ya. Jangan terlalu banyak, nanti kalau dominan rasa manis kurang enak juga teman-teman. Tujuan penambahan susu kental manis di sini hanya untuk menstabilkan rasa asam dari mayonaise-nya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman gunakan, sesuaikan aja dengan selera, dicoba gitu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai untuk isiannya. Lalu kita siap bungkus. Ini aku ambil 1 lembar kulit risolnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kulitnya tipis banget, lentur, ketika diremas-remas nggak robek sama sekali atau nggak sobek. Oke, lanjut kita beri isian. Ambil daging slice-nya, kemudian telurnya dan juga kejunya. Kita susun rapi ya. Kemudian kita beri mayonaise-nya. Kira-kira 1,5 sendok makan aja udah cukup. Dan kita lipat di bagian ujung, lalu di sisi samping. Ini harus dipadatkan ya, agar mayonesnya ini nggak bocor teman-teman. Oke, nah kita padatkan seperti ini lalu dilipat perlahan. Tuh, cakep banget. Hasilnya kayak gini ya, jadi ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Lanjut, kita beri isian untuk yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua risolnya selesai dibungkus, lanjut kita balurin. Di sini untuk bahan balurnya udah aku siapin putih telur sebanyak 2 butir atau secukupnya, lalu tepung panir secukupnya. Agar lebih ekonomis bisa juga bahan balurannya diganti dengan tepung terigu ditambahkan dengan air. Untuk kekentalannya disesuaikan aja, ini aku kira-kira ya teman-teman. Dan lanjut kita ambil 1 risolnya. Nah, kita celupkan ke putih telur, diratakan, lalu kita balurin di atas tepung panirnya. Sebenarnya lebih cantik bisa aja dihaluskan dulu tepung panirnya, karena ini aku mau buat mirip banget sama yang viral, jadi nggak aku haluskan ya tepungnya teman-teman, jadi boleh disesuaikan. Kita susun rapi di dalam box makanan, dan ini kita coba untuk yang terigu ya, kita balurin terigu. Ini hasilnya sama aja. Teman-teman bisa sesuaikan. Untuk ide jualan sih lebih ekonomisnya pakai larutan tepung terigu aja. Nah, kita balurin lagi ke tepung panirnya, lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Oke teman-teman, semua risolnya udah selesai dibalurin. Kita simpan dulu di dalam chiller minimal 1 jam, boleh lebih, agar tepung panirnya bisa menempel ya. Jadi ketika digoreng nggak lepas-lepas gitu. Dan setelah kurang lebih 1 jam hasilnya seperti ini. Lanjut kita goreng, panaskan minyak. Diusahakan minyaknya rada banyak agar nanti hasilnya bagus. Oke, kita masukkan risolnya seperti ini. Kita goreng hingga matang ya. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Untuk api kompornya sedang aja ya teman-teman, jangan terlalu besar agar nggak mudah gosong. Kita balik perlahan seperti ini. Tuh. Dan kalau udah matang, kuning kecoklatan, kita angkat lalu tiriskan.
Lanjut goreng. Untuk risol yang lain lakukan hingga selesai ya. Kalau udah digoreng, kita tiriskan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Beri alas tisu, kita diamkan sekitar 15 menit. Dan setelah kurang lebih 15 menit, ini udah benar-benar turun minyaknya. Jadi harus ditiriskan dulu ya, agar hasilnya itu ketika dimakan gak terlalu banyak minyak teman-teman. Nah, di sini aku pakai paper cup yang panjang sesuai dengan ukuran risol mayonya. Kalau mau pakai paper cup yang bulat biasa juga boleh teman-teman, sesuaikan aja ya. Tuh, hasilnya besar-besar, cantik dan banyak. Untuk ide jualan bisa juga dikemas menggunakan plastik. Nah, plastik OPP seperti ini. Untuk ukurannya menyesuaikan besar risolnya ya. Nah, kalau udah kita pasang lem perekatnya. Tuh, jadi kemasannya lebih cantik, lebih higienis, lebih rapi juga. Untuk pengemasan sih bebas aja teman-teman, sesuaikan. Dan agar lebih cantik bisa ditambahkan stiker ucapan seperti ini. Tuh, jadi lebih menarik ya. Ini kita jual 3.000 sampai 4.000 per piecesnya, cocok banget teman-teman. Untuk rasa mah udah dijamin enak ya. Tuh, cakep banget. Nah, ini dia risol mayo yang lagi viralnya sudah jadi. Hasilnya cantik, ukurannya juga besar-besar. Isiannya full banget teman-teman. Tuh, bisa dilihat. Ada daging slice-nya, ada telur rebusnya, ada potongan keju, dan juga mayones yang lumer dan enak banget. Tuh, gimana buatnya? Mudah ya, aku yakin teman-teman pasti bisa. Ini cocok banget untuk ide jualan. Untuk rasa sih dijamin oke banget. Oke, kita cobain dulu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Mayonesnya itu ada rasa asam, manis, gurihnya itu pas. Dan ada rasa isiannya telur rebus, daging slice, dan juga kejunya enak banget. Ini perpaduan yang pas. Pantesan aja resep ini viral. Ternyata rasanya seenak itu ya. Ini 100% cocok banget untuk ide jualan. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil. Pertama, kita buat untuk isiannya dulu. Di sini udah aku panaskan wajan dan masukkan margarin sebanyak 30 gram atau setara 2 sendok makan. Dan ini kita panaskan dulu. Setelah panas, kita masukkan bawang putih yang udah dipotong kecil sebanyak 3 siung. Lalu bawang merah sebanyak 5 siung. Nah, ini kita tumis dulu hingga harum ya. Setelah tercium bau harum, selanjutnya kita masukkan ayam yang udah dihaluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper ya teman-teman. Boleh pakai apa aja, yang penting bisa halus. Kalau misalnya nggak ada, dipotong-potong kecil juga boleh. Dan lanjut ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu kita masukkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai lada bubuk, garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Untuk jumlahnya sesuai di kolom deskripsi ya teman-teman, atau boleh sesuai selera. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya untuk campurannya kita tambahkan wortel sebanyak 1 buah yang ukuran besar. Ini udah aku potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu daun bawang sebanyak 4 batang atau secukupnya, boleh sesuai selera. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Oh iya, ini tadi kelupaan teman-teman, boleh kita tambahkan juga pala bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Dan lanjut kita aduk rata. Setelah setengah matang, kemudian kita tuang larutan tepung terigu. Ini tujuannya untuk membuat isiannya ini menyatu satu sama lain. Ini opsional aja, kalau misal nggak mau juga nggak apa-apa. Dan ini lanjut kita aduk hingga matang. Nah, ini untuk isiannya sudah matang, boleh kita angkat dan sisihkan dulu. Lanjut kita buat untuk bahan kulitnya. Di sini udah aku panaskan panci pengukus.
Lalu kita masukkan kentang sebanyak 1 kilogram. Ini untuk kentangnya udah aku kupas, potong, dan cuci bersih. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga empuk. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, ini hasilnya. Untuk kentangnya sudah empuk. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Selagi masih panas, langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini akan kita haluskan, boleh pakai cara apa aja. Kalau aku di sini menghaluskannya menggunakan rolling pin seperti ini. Aku lapisi menggunakan plastik agar nggak lengket. Lakukan hingga kentangnya halus. Nah, aku rasa ini kentangnya udah halus. Selanjutnya, aduk menggunakan spatula. Kita cek apakah masih ada yang menggumpal. Kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita buat untuk bahan tepungnya. Di sini sudah ada margarin sebanyak 125 gram. Lalu, kita tuang susu UHT full cream sebanyak 250 ml. Kemudian kita tambahkan bumbunya. Di sini aku pakai garam, lada bubuk, pala bubuk, dan kaldu jamur. Untuk bumbu ini boleh sesuai selera untuk jumlahnya ya. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata dan mendidih. Ini aku masaknya menggunakan api sedang. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita kecilkan api kompornya. Lalu kita tambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita aduk cepat hingga tercampur rata dan menyatu satu sama lain. Nah, aku rasa ini udah mateng, boleh langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah yang berisi kentang yang dihaluskan. Ini kita tuang selagi masih panas ya. Dan lanjut kita aduk atau ulenin hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk mengeceknya boleh kita ambil sedikit. Kalau udah bisa dikepal atau dibentuk, tandanya udah selesai. Lanjut kita bentuk kroket kentangnya. Ini tangan udah aku oles dengan sedikit minyak goreng agar nggak lengket. Dipastikan ini tangannya udah aku cuci dengan bersih ya. Karena ini buat makan sendiri. Kalau misal teman-teman untuk ide jualan agar lebih higienis, boleh menggunakan plastik atau sesuaikan aja. Dan kita beri isian secukupnya. Jangan terlalu banyak agar nanti ketika digoreng isiannya itu nggak mudah keluar. Nah, kita kepal-kepal bentuk oval seperti ini. Untuk bentuknya boleh sesuai selera sih, boleh bulat atau kayak gini juga boleh. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai diberi isian, lanjut kita balurin menggunakan putih telur dan juga tepung panir. Untuk jumlah secukupnya. Ini aku pakai 2 butir putih telur ya teman-teman, pakai 1 butir juga boleh. Dan lanjut kita baluri di atas tepung panirnya. Untuk tekstur tepung panir ini menurut aku lebih bagus dihaluskan agar nanti lebih cantik gitu. Tapi opsional aja, nggak dihaluskan juga nggak apa-apa. Nah, kita tekan-tekan sedikit agar menempel. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita pindahkan ke dalam box makanan. Jadi ini bisa untuk frozen food ya teman-teman. Kita simpan di dalam freezer untuk cemilan di rumah. Dan lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai dibalurin.
Nah, ini untuk kroket kentangnya udah selesai dibalurin dan kita simpan dulu di dalam freezer agar lebih set ya. Jadi nanti ketika digoreng itu nggak mudah pecah. Jangan lupa ditutup. Setelah disimpan di dalam freezer, langsung aja kita goreng. Nah, bentuknya seperti ini. Sebelumnya udah aku panaskan minyak dan ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk api kompornya jangan terlalu besar ya teman-teman. Dan kita goreng hingga kuning kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini untuk kroket kentangnya aku goreng sebagian aja ya teman-teman. Untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan mika dan paper cup seperti ini. Opsional aja, boleh disesuaikan. Nah, ini dia kroket kentang isi ayamnya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Ditemenin dengan cabai rawit hijau, ini rasanya makin mantep banget. Aku coba ambil satu, mau cobain. Nah, hasilnya seperti ini. Maaf, ini ada tisu yang nempel. Tadi aku tiriskan menggunakan tisu ya teman-teman. Aku coba belah. Masya Allah, ini kroket kentangnya lembut banget. Bagian luarnya itu garing. Nah, ini aku cobain dulu. Oh iya, agar rasanya lebih enak, boleh kita makan bersamaan dengan cabai rawit hijau. Nah, ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Bagian kulit kentangnya itu pokoknya lembut banget, enak teman-teman. Menurut aku rasanya udah pas, ditambah isiannya yang enak banget. Selamat mencoba. Kita siapin daging ayam sebanyak 500 gram. Ini aku pakainya yang bagian dada. Dipotong kecil untuk mempermudah melumatkannya. Kalau misal teman-teman berminat sama choppernya, langsung aja ke Instagramnya Turbo ID. Lanjut kita tambahkan 3 siung bawang putih. Nah, ini kita iris-iris dulu. Jadi nanti untuk mudah melumatkannya ya. Langsung aja kita pasang penutupnya. Dan kita pasang juga motor dari choppernya. Ini harus terkunci dengan baik agar bisa bekerja dengan sempurna ya teman-teman. Langsung aja kita tekan, bagian tombolnya ada 2 di bagian atas. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi halus banget ya teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman, jadi halus banget ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Udah selesai, langsung aja kita pindah ke dalam wadah. Selanjutnya kita tambahkan wortel yang udah diserut sebanyak 150 gram, sekitar 2 buah ukuran sedang ya teman-teman. Lalu daun bawang 1 batang ukuran besar yang udah diiris tipis. Untuk bumbunya aku pakai garam sebanyak 2 sendok teh. Kaldu jamur sebanyak 2 sendok teh. Lada sebanyak 1 sendok teh. Ini tadi kelupaan, kaldu jamurnya 2 sendok teh ya. Dan gula sebanyak 1 sendok teh. Untuk bumbu ini boleh sesuai selera, boleh dikurangin atau ditambah. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai yang ukuran sedang ya. Kita kocok lepas hingga tercampur rata. Kalau udah rata, kita tuang ke dalam adonan. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut kita tambahkan bahan keringnya.
Di sini aku pakai tepung terigu sebanyak 90 gram atau setara 9 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Jadi nanti mudah untuk mencampurkan ya teman-teman. Dan selanjutnya tepung tapioka sebanyak 90 gram. Lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Jadi dipastikan udah nggak ada lagi bahan kering ataupun bahan-bahan lain yang menggumpal ya teman-teman. Harus benar-benar rata. Jadi nanti rasanya pas. Langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng ke seluruh bagian loyangnya ya. Ini ngolesnya rada banyak juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti biar nggak lengket. Kalau misal mau dialas dengan daun pisang atau plastik juga boleh. Kalau aku di sini langsung aja ya. Nah, kita tuang semuanya. Setelah dituang jangan lupa diratakan ya, agar nanti bentuknya rapi. Nah, kalau udah rata, langsung aja kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan kita masukkan loyang yang berisi adonan. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci yang harus dilapis serbet, itu dilapis ya, agar air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 30 menit, ini hasilnya udah mateng. Langsung aja kita angkat dari panci dan kita biarkan hingga dingin. Setelah nuggetnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Nah, seperti ini. Kemudian kita iris di ujungnya sedikit ya teman-teman, untuk mempermudah mengeluarkannya. Atau teman-teman boleh pakai cara apa aja ya. Nah, kalau aku seperti ini dan kita ambil. Nah, hasilnya seperti ini dan semuanya udah aku keluarkan dari loyang. Langsung aja kita potong-potong lagi ya. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau aku di sini seperti ini. Untuk hasilnya nanti sekitar 70 potong ya teman-teman. Dan kita lanjut potong untuk yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk hasilnya sebanyak ini. Langsung aja kita siapin untuk bahan balurannya ya. Di sini sudah ada tepung panir secukupnya. Jadi disesuaikan sama banyak nugget ya teman-teman. Dan tepung terigu sebanyak 150 gram. Lalu kita larutkan dengan air sebanyak 250 ml. Untuk kekentalannya boleh sesuai selera aja. Dan kita aduk rata. Nah, kalau aku seperti ini udah cukup. Langsung aja kita ambil nuggetnya, kita celupkan ke bahan basah. Nah, seperti ini. Dan kita ambil lalu baluri di atas tepung panir. Bantu sedikit ditekan agar tepung panirnya merekat ya. Jadi nanti ketika digoreng nggak lepas-lepas. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini udah selesai, semua nuggetnya dibalurin, hasilnya banyak banget. Bisa untuk stok cemilan di rumah ya, atau untuk ide jualan ini bisa banget.
Dan untuk penyimpanannya, teman-teman bisa simpan di dalam box seperti ini. Yang penting tertutup ya. Dan kita bisa simpan di dalam freezer. Untuk satu wadah ini nanti akan aku goreng. Dan untuk satu wadah lagi aku simpan untuk stok cemilan aku di rumah. Nah, ini langsung aja kita simpan dulu di dalam freezer selama kurang lebih 30 menit. Tujuannya agar tepung panirnya lebih menempel ya teman-teman. Setelah kurang lebih 30 menit di dalam freezer, kita ambil nuggetnya. Nah, ini siap untuk digoreng. Sebelumnya udah aku panaskan minyak. Ini aku pakainya rada banyak ya, biar terendam teman-teman. Jadi nanti hasilnya bisa crispy. Ini kita gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Dan jangan lupa kita cek-cek biar nggak gosong ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, aku rasa ini nuggetnya udah mateng ya teman-teman. Untuk tingkat kematangannya boleh sesuai selera. Kalau aku di sini seperti ini aja udah cukup. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Lanjut goreng untuk yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia nugget ayamnya udah jadi. Langsung aja aku cobain. Ini lebih enak dinikmatin bersama dengan saus sambal ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, kriuk ketika digigit, dalamnya juga lembut, nggak keras sama sekali. Rasa asinnya pas, gurih, enak. Ini cemilan sehat, bisa juga untuk anak-anak yang nggak suka makan sayur atau nggak suka makan daging. Bisa dibuatin nugget seperti ini ya teman-teman. Ini mantap, bisa juga untuk ide jualan, stok cemilan di rumah, atau untuk lauk pauk juga mantap banget. Teman-teman selamat mencoba ya, semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku, komen, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.